abdi negara. Tentu abdi negara itu, tunjukkanlah kehebatanmu, karena kehebatanmu dinantikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Wow, memang basiran oke punya. Opini Gino sebagai media independen di wilayah Sultra Kepulauan atau di wilayah Buton ini tentu saja akan terus mengabarkan bagaimana sikap-sikap masyarakat dan sikap pemerintahan. Tentu saja kita melakukan teropongan khusus bagaimana kepiawaian basiran dalam memimpin Kabupaten Buton yang merupakan kabupaten induk di wilayah Sultra Kepulauan atau di wilayah Buton besar. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Buton, kalau kita melirik bagaimana hasil bumi di wilayah Kabupaten Buton, tentu saja semua orang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti akan tahu dan mengenal Buton itu adalah pusat daripada tambang aspal di dunia. Tentu saja tambang ini sebagaimana hasil peninjauan beberapa kalangan surveyor maupun kementerian BPKM atau Bahlil Lahadalia, dan telah dilegitimasi oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi bahwa aspal Buton akan merupakan salah satu sektor andalan ekspor ke depan. Tetapi dalam saat-saat seperti ini, Buton atau aspal Buton tentu akan dilegitimasi menjadi aspal sebagai aspal atau jalan-jalan raya, terutama di wilayah Sultra Kepulauan hingga wilayah Sultra. Bahkan menurut Bahlil Lahadalia, aspal Buton ini selain akan menjadi kebutuhan nasional, juga akan diekspor ke beberapa mancanegara. Tentu saja para pengembang aspal Buton yang saat ini sedang bercokol di wilayah Buton, tentu saja merupakan salah satu kebanggaan. Sebagaimana yang dihadapkan mata kita saat ini, Buton di daratnya memiliki tambang aspal yang maha dahsyat dan luar biasa. Tetapi di lautnya, ikan pelagis sebagaimana ikan layang atau ikan momar yang ada di hadapan mata kita ini. Mereka dan para nelayan setiap malam panen ikan ini. Untuk itu, benar saja kalau kalangan pemerintah Jepang atau pengusaha-pengusaha Jepang mengatakan bahwa jikalau ada ikan momar banyak di wilayah itu, maka tentu saja ikan tuna, mulai dari bibit tuna hingga tuna sirip kuning dan tuna sirip biru, yakinlah bahwa ada di wilayah Sultra Kepulauan itu, atau biasa disebut Southern Blue Wing Tuna, atau biasa disebut SBT atau SBT. Tentu ini merupakan salah satu sektor yang kedua selain tambang aspal tadi. Dan di lain pihak juga keparawisataan di wilayah Kabupaten Buton bukanlah salah satu awal, tetapi pariwisata di Kabupaten Buton dari zaman ke zaman sudah ditingkatkan, bahkan saat ini sudah melegenda di wilayah Kabupaten Buton. Tetapi yang saat ini digenjot oleh pemerintah Kabupaten Buton, khususnya Basiran, telah menyebutkan bahwa sektor andalan
perikanan juga adalah merupakan salah satu langkah yang patut diperhatikan, terutama di wilayah Buton ini. Wow, Basiran memang oke. Basiran juga mengingatkan eksistensi perikanan di wilayah Kabupaten Buton yang saat ini tengah banjir-banjirnya ikan di wilayah Kabupaten Buton, terutama di bulan September hingga Oktober mendatang. Wilayah ini dibanjiri oleh ikan-ikan pelagis sebagaimana yang ada di hadapan mata kita. Memang tidaklah salah jika kalangan pengusaha-pengusaha asal Korea Selatan maupun Jepang hingga mereka berani memasang industrinya di wilayah Kabupaten Buton yang biasa disebut oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Buton. Lokasi cold store-nya itu adalah milik atau owner PT Triko. PT Triko yang saat ini sudah bercokol di wilayah Kabupaten Buton melampaui daripada 20 tahun itu merupakan salah satu andalan yang tentu merupakan hal yang patut kita besar dan terus kita lestarikan. Bahkan kita perlu tingkatkan sehingga pengawasan khusus jikalau kita memandang ikan-ikan yang ada di hadapan kita sebagaimana yang dipegang oleh mak-mak itu, tentu ikan ini bukanlah ikan biasa, tetapi inilah yang disebut ikan sunu yang bisa dan terkenal sebagai sektor andalan perikanan. Ikan-ikan inilah yang merupakan ikan yang bernilai ekonomi tinggi. Selain itu pula, bukan saja ikan, melainkan juga ada udang. Karena di daerah ini juga memiliki tambak-tambak udang, sebagaimana yang kita lihat di wilayah Lasalimu, hingga ke beberapa tempat-tempat lainnya di wilayah bagian timur Kabupaten Buton. Untuk itu, jika kita melihat keramaian pasar belakangan ini tentu saja merupakan salah satu riak-riak kemajuan ekonomi di wilayah Kabupaten Buton. Tentu kita juga akan mengingat bagaimana pejabat-pejabat bupati sebelumnya. Atau bisa jadi kita menyebut bahwa Basiran memang hebat. Sejumlah pelaku-pelaku ekonomi di wilayah ini bahkan berani menyebutkan bahwa Basiran adalah seorang bupati yang bertangan dingin. Karena sejak dia menjabat sebagai bupati, daerah ini begitu dingin. Bahkan di sana-sini mulai tampak hasil-hasil pertanian hingga hasil perikanan begitu bejubel. Dapat pula kita melihat bahwa para nelayan-nelayan atau mobil-mobil box yang mulai dari pagi hingga tengah malam mereka membawa ikannya ke bau-bau. Bahkan ikan-ikan itulah yang setelah tiba di bau-bau melalui 2 pelayaran. Pelayaran pertama melalui laut, juga ikan-ikan tuna diterbangkan melalui bandara Beto Ambari, Kota Bau-Bau. Memang Basiran memang oke punya. Demikianlah hasil pantauan opini Gino di wilayah Kabupaten Buton setelah Basiran menjabat sebagai Bupati Buton. Tak pelak lagi seluruh masyarakat begitu bangga dengan kehadiran Basiran sebagai Bupati Kabupaten Buton, sehingga mereka mengusulkan agar Bupati yang satu ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Bila perlu, kita usulkan menjadi calon Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.
Radio.